Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas A1 dengan anggota Eka Nur Sefasania, Vila Zaki Al-Haki, Jihad Agang Pangestu, dan Kubah Khairul Robik. Di sini kami akan menjelaskan tentang dasar pemrograman terstruktur, yaitu tentang pemrograman bahasa C. Materi yang akan dibahas adalah yang pertama, variabel, konstanta, dan tipe data, lalu menggunakan operator, lalu blok percabangan, dan yang terakhir blok perulangan. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang variabel, konstanta, dan tipe data. Variabel dan tipe data. Yang pertama yaitu variabel. Variabel adalah sebuah tempat menyimpan sebuah nilai. Sedangkan tipe data adalah sebuah pengelompokan data berdasarkan jenis nilai yang akan tersimpan dalam variabel. Contohnya, int atau variabel integer. Yang kedua, char atau variabel karakter. Ketiga, float atau variabel angka pecahan. Yang keempat, bool atau variabel boolean. Selanjutnya, jenis-jenis tipe data pada bahasa C. Yang pertama ada char. Char adalah tipe data yang berisi satu huruf atau satu karakter. Yang kedua, integer adalah tipe data yang berupa angka. Yang ketiga, float adalah tipe data yang berupa bilangan pecahan. Yang keempat, array adalah tipe data yang terdiri dari kumpulan tipe data lain. Yang kelima, struktur adalah tipe data bentukan yang terdiri dari kumpulan tipe data lain. Yang keenam, pointer, suatu variabel yang berisikan suatu alamat lokasi tertentu. Yang ketujuh, enum, merupakan kumpulan nilai yang bersifat konstan. Yang terakhir, void adalah tipe data khusus yang menyatakan tidak ada data. Selanjutnya, aturan penulisan variabel. Yang pertama, nama variabel tidak boleh didahului dengan simbol dan angka. Yang kedua, nama variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada pada bahasa C. Contohnya if, in, void, dan lain-lain. Yang ketiga, nama variabel bersifat case sensitif. Artinya huruf besar dan kecil dibedakan. Contoh, nama dan nama adalah dua variabel yang berbeda. Yang terakhir, disarankan menggunakan underscore untuk nama variabel yang terdiri dari dua suku kata. Contohnya yaitu nama underscore lengkap. Selanjutnya, konstanta. Konstanta adalah sebuah nilai tetapan, bisa juga dibilang sebagai variabel yang tidak bisa diubah nilainya. Ada dua cara pembuatan konstanta pada bahasa C. Yang pertama menggunakan tagar define, yang kedua menggunakan const. Selanjutnya yaitu operator. Operator adalah instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses tersebut. Biasanya operator berupa karakter matematis atau perintah singkat sederhana. Sebagai contoh, pada operasi 10 tambah 2, angka 10 dan 2 disebut sebagai operan, sedangkan tanda tambah atau karakter plus adalah operator. Nah, operan sendiri adalah nilai asal yang dipakai dalam sebuah proses operasi. Berdasarkan jumlah operannya, operator dibagi 3 jenis, menjadi operator unary, operator binary, dan operator ternary. Yang pertama, operator unary adalah operator yang hanya terdiri dari satu operan. Contohnya adalah operator positif atau plus. Seperti plus 7, plus 9, plus 10, 111, dan lain-lain. Nah, untuk operator positif ini tanda plusnya bisa tidak digunakan. Dan juga bisa juga untuk operator negatif, seperti negatif 9, negatif 12, negatif 30, dan lain-lain. Yang kedua yaitu operator binary. Adalah operator yang terdiri dari dua operan. Sebagian besar operator dalam bahasa C termasuk ke dalam operator binary. Contohnya seperti operator aritmatika, seperti 4 tambah 8, 9 kali 2, dan lain-lain.
Selanjutnya yaitu operator ternary. Adalah operator yang terdiri dari 3 operan. Bahasa C memiliki satu operator ternary, yaitu bisa dilambangkan menjadi tanda tanya seperti ini. Seperti A sama dengan 1 tanda tanya 20.230. Jadi nanti bila variabel A adalah 1, maka operasi yang digunakan adalah ke 20. Tapi bila A-nya tidak sama dengan 1, maka operasi yang digunakan yaitu pada yang 30 ini. Jadi bila A ini bernilai betul, maka operasi yang 20 yang digunakan. Tapi jika A ini bernilai salah, maka operasi yang 30 yang digunakan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis operator dalam bahasa C. Di sini ada beberapa jenis operator yang digunakan dalam bahasa C. Yang pertama yaitu operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah bilangan integer, float, dan lain sebagainya. Biasanya operatornya berupa penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu operator penugasan. Adalah operator yang digunakan untuk memberi nilai pada sebuah variabel. Operator penugasan yang paling dasar adalah sama dengan. Operator ini dapat dikembangkan berupa operator penugasan lain, seperti plus sama dengan dan min sama dengan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu operator pembanding. Adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai atau variabel. Seperti contohnya yaitu sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, dan lain-lain. Yang keempat yaitu operator logika. Adalah operator yang digunakan untuk menangani tipe data boolean. Nilai data boolean bisa berupa kondisi benar, true, atau salah, false, dan juga bisa dilambangkan dengan angka 1 atau 0. Selanjutnya yaitu operator bitwise. Adalah operator yang menangani operasi bilangan biner seperti AND, OR, NOT, dan sebagainya. Operator bitwise ini akan menangani data sesuai dengan tipenya. Misalnya sebuah data bertipe char atau bit, maka bilangan yang dihasilkan adalah bilangan bit sebesar 8 bit. Nah, seperti contoh di sini. Yang pertama untuk operator aritmatika di situ bisa dilihat ada bilangan plus, min, kali, bagi, sisa bagi, dan lain sebagainya. Seperti contoh, di situ ada integer A sama dengan 7. Sebagai contoh, di situ ada integer A sama dengan 10 plus 7. Nah, penggunaan operator aritmatika di sini bisa dilihat itu sebagai tanda plus. Dan integer B 6 kali 9, lalu integer C 10, sisa bagi dengan 2. Selanjutnya yaitu operator penugasan. Nah, di situ bisa kalian lihat ada sama dengan, lalu ada plus sama dengan, min sama dengan, dan lain-lain. Cara bacanya yaitu seperti ini. Nah, bisa kalian lihat di sini ada B plus sama dengan A. Jadi bisa dibaca jika kita ingin mendapatkan nilai B, maka operator yang harus dieksekusi yaitu B tambah A. Seperti yang di bawahnya juga B kali sama dengan A. Jika kita ingin mendapatkan nilai B, maka operasi yang digunakan yaitu B dikali A. Yang ketiga, operator pembanding. Nah, di sini bisa kalian lihat yaitu ada tanda lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Sebagai contohnya yaitu A lebih besar dari B atau A tidak sama dengan B. Yang keempat yaitu operator logika. Nah, di sini seperti bisa kalian lihat ada operator seperti operator AND, dan itu operator AND, OR, atau NOT. Nah, bisa contohnya seperti ini.
jika integer A bernilai true dan integer B bernilai false atau 0. A dan B, dan di sini bisa kalian lihat negasi A. Selanjutnya yaitu operator bitwise. Di sini bisa kalian lihat seperti ada AND, ada OR, dan lain sebagainya. Cara penggunanya yaitu bisa dilihat seperti ini. A and B bisa dibaca A and B diproses berdasarkan nilai binernya, atau yang di bawahnya A or B. Itu juga diproses berdasarkan nilai binernya. Blok percabangan. Blok percabangan pada pemrograman bahasa C ada 6 bentuk percabangan. Yang pertama yaitu percabangan if, yang merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Contohnya yaitu misalkan kita punya bentuk flowchart seperti ini. Nah, jika kita belanja, total belanjanya lebih dari 100.000 atau di atas 100.000, maka pesan yang akan ditampilkan pada akhir yaitu selamat, Anda dapat hadiah. Tapi jika kita total belanjanya kurang dari 100.000 atau hanya pas 100.000, maka pesan yang ditampilkan adalah terima kasih sudah berbelanja. Contoh programnya yaitu seperti ini. Nah, kode program blok percabangan if yaitu ini. If dalam kurung total belanja lebih dari 100.000 tutup kurung, lalu pada blok program berisi sekumpulan ekspresi dan statement untuk dikerjakan oleh komputer yang tadi. Nah, blok program pada bahasa C selalu diawali dengan tanda buka kurung kurawal dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Yang kedua yaitu percabangan if-else. Nah, percabangan if-else merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan, yang mana pada pilihan blok pertama itu kondisi benar dan pada pilihan kedua untuk kondisi yang salah. Contohnya misalkan kita ada flowchart seperti ini. Nah, ini tuh flowchart untuk mengakses password. Nah, misalkan apabila passwordnya benar, yang kita masukkan itu benar, maka yang di blok hijau ini akan ditampilkan selamat datang Say. Nah, tapi jika salah, maka pesan yang di blok yang merah ini nih, yang di bawah, maka pesan yang ditampilkan adalah maaf, password salah, coba lagi. Nah, untuk yang blok abu-abu yang ini tetap ditampilkan meskipun salah atau benar karena dia bukan bagian dari blok percabangan if-else. Nah, contoh programnya seperti ini. Nah, untuk kode program if-else yaitu pertama kita masukkan array dari karakter dengan panjang 30 karakter untuk menyimpan passwordnya. Nah, setelah itu kita mengisi nilai password dengan mengambil input dari scan. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya pada percabangan if-else kita menggunakan fungsi strcmp. Nah, untuk membandingkan dua teks atau string. Nah, fungsi strcmp itu sendiri akan menghasilkan nilai yang salah atau false atau 0 jika kedua teksnya yang dibandingkan itu sama. Nah, karena itu kita menggunakan perbandingan seperti yang ini nih pada blok if else-nya. strcmp password, kita masukkan passwordnya kan advance ini sama dengan 0 seperti itu. Lalu yang ketiga ada percabangan if else if. Di percabangan if-else-if merupakan percabangan yang memiliki lebih dari dua blok pilihan. Misalkan kita ada flowchart seperti ini. Kita buat flowchart ini. Nah, blok yang berwarna ini adalah blok untuk percabangan if-else-if.
kita bisa nambahin blok yang biru ini atau blok-blok yang berwarna sampai yang kita mau pokoknya. Di sini cuma ada beberapa blok. Nah, misalkan di programnya seperti ini. Seperti ini. Kita masukkan ini nih. Ini merupakan kode dari program if else if. Nah, kan di sini if nilai, kalau nilainya adalah 90, maka grade-nya itu A. Tapi kalau misalkan nilainya itu 80, berarti grade-nya itu B. Harusnya B+. Sama kayak yang ini, harusnya yang C+, tapi kita di sini pakainya B-nya aja, grade B. Itu karena kita pakai mengisi variabel grade-nya tuh karena variabel bertipe char, tipenya char, dan tipe data yang ini tuh hanya mampu menyimpan satu karakter aja. Jadi kalau misalkan kita pengen di yang 80 ini adalah B+, atau yang di sini adalah C+, maka kita bisa pakai tipe data string. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada percabangan switch case. Nah, di sini switch case itu bentuk lain dari percabangan if else if. Strukturnya yaitu seperti ini. Switch, variable, nih, case, value. Ini merupakan blok kode. Break, case, value, sama merupakan blok kode. Sampai default. Nah, tuh, seperti itu. Kita dapat membuat blok kode atau case tuh sebanyak yang diinginkan di dalam blok switch. Nah, pada value-nya, kita bisa isi dengan nilai yang nanti akan dibandingkan dengan variabel, di mana setiap case harus diakhiri dengan break. Nah, khusus untuk default, tidak perlu diakhiri dengan break karena dia terletak di bagian akhir. Nah, pemberian break selanjutnya bertujuan agar program berhenti mengecek case berikutnya saat sebuah case terpenuhi. Contoh programnya seperti ini. Nah, contoh programnya seperti ini. Di sini kita menggunakan fungsi topper untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital atau huruf besar. Nih, switch, topper, grade. Nah, itu. Mengapa menggunakan topper? Nah, itu karena agar dapat menginput huruf kecil dan huruf besar untuk mengakses grade-nya. Nah, di sini berikutnya nih, contoh yang case B sama case E yang ini, itu kedua case ini tidak memiliki isi. Nah, itu tuh artinya dia akan mengikuti case berikutnya. Sebagai contoh, apabila kita inputkan B, maka case C lah yang akan terpilih. Nah, begitu juga saat kita inputkan E. Nah, maka case F lah yang akan terpilih. Seperti itu. Selanjutnya, yang kelima yaitu percabangan dengan operator ternary. Nah, percabangan menggunakan operator ternary merupakan bentuk lain dari percabangan if else. Nah, di sini bisa dibilang bentuk singkatnya dari if else. Operator ternary juga dikenal sebagai sebutan operator kondisi atau conditional operator. Nah, bentuk strukturnya seperti ini, di mana kondisinya itu benar dan salah, berbandingkan salah gitu. Nah, bagian kondisi dapat kita isi dengan ekspresi yang menghasilkan nilai salah dan benar. Lalu setelah tanda tanya adalah bagian pilihan. Jika kondisi bernilai benar, maka true atau benar yang akan terpilih, yang akan dipilihnya. Tapi kalau salah, maka false atau salah yang akan dipilih. Nah, contoh programnya misalkan seperti ini. Di sini, misalkan kita buat program yang 7 kali 3. Nah, 7 kali 3 tuh hasilnya berapa sih?
Nah, berarti di sini di kode program dari operator ternary itu di sini print jawaban Anda. Nah, misalkan jawabannya tuh tepat 21. Nah, itu tuh benar apa salah sih gitu. Di situ kita pakai operator ternary itu untuk membuat kondisi benar atau salahnya. Jika tidak pakai operator ternary akan menjadi kayak misalkan if jawaban 21 print itu benar, tapi kalau salah ya berarti itu nanti salah gitu, yang di if else seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang terakhir itu percabangan bersarang atau nested, dimana semua blok percabangan yang tadi disebutkan itu bisa kita buat lagi di dalam percabangan yang lain. Nah, contoh programnya misalkan ini, kayak kita punya sebuah akun, kita ada username, ada password juga di situ. Nah, misalkan username-nya itu kita ada Eka Nursevas. Nah, kalau kita masukin passwordnya yaitu ensafop, terus pesan yang ditampilkan itu pasti akan selamat datang kakak yang itu. Tapi kalau passwordnya salah, dari username yang tadi, passwordnya misalkan salah, berarti pesan yang ditampilkan itu password salah, mohon coba lagi. Yang itu. Tapi kalau misalkan dari username-nya aja tuh kita salah, berarti pesan yang ditampilkan itu maaf, Anda tidak terdaftar gitu. Nah, hasilnya kayak gini. Pertama kan pasti di dalam sebuah akun itu ada kayak tulisan welcome gitu. Nah, di sini tuh programnya itu ada dibuat. Yang pertama masukin welcome gitu, terus masukin username sama password. Nah, misalkan username-nya tuh Eka Nursevas tuh udah benar, terus password yang dimasukin benar yaitu ensafop. Nah, tuh hasilnya kan selamat datang kakak gitu. Beda kalau misalkan username-nya benar, passwordnya salah, berarti tuh salah, mohon coba lagi. Password salah, mohon coba lagi. Tapi kalau misalkan dari username-nya aja tuh salah tuh, bla bla misalkan, dan passwordnya ya kayak gitu, asal aja passwordnya, berarti ya maaf, Anda tidak terdaftar gitu. Karena dalam akun itu kan username-nya kita udah daftarin Eka Nursevas gitu, dan passwordnya ensafop. Jadi kalau bukan kedua itu, bukan username itu dan password itu, maka hasilnya itu maaf, Anda tidak terdaftar. Blok perulangan. Blok perulangan mengeksekusi suatu perintah beberapa kali secara berulang dari suatu kondisi sampai kondisinya menjadi salah. Jadi blok perulangan atau looping adalah salah satu konsep kunci pada bahasa pemrograman apapun. Ada dua jenis perulangan, yaitu counted loop dan uncounted loop. Untuk counted loop itu berarti perulangannya sudah terhitung. Jadi contohnya di sini adalah perulangan for. Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop karena nilai jumlah berapa kali perulangannya sudah diketahui. Penulisannya dalam bahasa C dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama kita perlu definisikan for dulu. For, terus kurung buka kurung tutup. Dalam kurung buka kurung tutup tersebut adalah kondisi yang ingin dijalankan. Jadi ada 3 part atau bagian dalam kondisi tersebut. Yang pertama itu tipe data in, terus i itu nama variabelnya sama dengan 0. Ini menunjukkan perulangannya dimulai dari angka 0. Jadi variabel i ini menunjukkan awal mula dari perulangan tersebut.
Lalu di bagian selanjutnya itu ada I lebih kurang dari 10. Jadi ini kondisi, jadi selama I nilainya lebih kecil daripada 10, maka proses perulangan ini akan tetap berlangsung. Dan di bagian selanjutnya itu ada I++. I++ ini menunjukkan I-nya bertambah satu angka seterusnya hingga mencapai kondisi di mana I itu sama dengan 10 sehingga nilainya jadi salah. Begitu. Ketika nilainya salah, maka perulangan akan selesai. Selanjutnya adalah blok yang akan diulang. Dalam blok yang akan diulang ini dimulai dengan kurung kurawal. Jadi setelah kondisi tadi kurung buka kurung tutup, setelah itu dibuka dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal. Selanjutnya dituliskan bloknya. Ini kita ambil contoh, kita akan mencetak nilai I-nya. Jadi I-nya itu dari 0 sampai dengan 9 berarti ya, kalau ini I lebih kecil dari 10. Jadi nanti totalnya ada 10. Jadi yang pertama printf perulangan ke persen I /n, ganti baris, terus I. Jadi I-nya dimasukkan ke persen I ini. Nah, ini diagram dari perulangan for. Jadi awalnya itu kita definisikan dulu variabel I tadi untuk kondisi hitungan awalnya di sini. Setelah itu masuk ke kondisi apakah I lebih kecil dari 10. Jadi kalau I lebih kecil, kalau ya, maka cetak I. Kalau tidak, program selesai. Jika jika kondisinya I lebih kecil dari 10, maka iya. Jika iya, ini print I. Setelah print I-nya dirubah, yaitu I++. I++ itu sama dengan I sama dengan I plus 1. Seperti itu. Jadi I-nya bertambah 1 angka. Begitu. Setelah I-nya ditambah 1, balik lagi. I lebih kecil dari 10 atau tidak? Jika iya, maka akan diulang lagi seperti itu hingga kondisi I lebih kecil 10 ini salah. Jadi kalau I-nya 10, maka kondisi ini salah, maka ketika salah, maka program akan berakhir. Selanjutnya adalah perulangan yang termasuk dalam uncounted loop. Jadi dalam perulangan ini tidak diketahui secara pasti berapa kali perulangan yang akan kita inginkan. Yang pertama tuh menggunakan perulangan while. Jadi perulangan while termasuk ke dalam perulangan uncounted loop karena pada perulangan while tidak diketahui secara pasti berapa kali perulangan ini akan dilakukan. Jadi penulisan dalam bahasa C dapat dituliskan seperti ini. Jadi while kurung buka kurung tutup, dalamnya ada kondisinya, terus kode yang akan diulang jalankan atau diulang, diawali dengan diakhiri dengan kurung kurawal. Nah, dalam penggunaan perulangan while ini juga dapat disertakan counter. Jadi nanti seolah-olah while ini akan seperti perulangan for. Nah, ini kita lihat perbedaannya. Jadi kalau perulangan for tadi kita penulisannya cukup sederhana, cukup dengan 3 baris. Sedangkan dengan while ini kita mendefinisikan awal mula perulangannya, integer I sama dengan 0 ini harus di luar dari perulangan tersebut. Terus setelah itu I++ nya juga penulisannya ada di bawah. Jadi sehingga penulisan perulangan counted loop menggunakan while itu relatif tidak efisien. Kita lihat dengan for ini cukup 3 baris, sedangkan dengan while ini perlu 1, 2, 3, 4, 5 baris. Nah, kita ambil contoh kasus. Jadi contoh kasus while loop. Jadi di sini ada sebuah contoh kasus
yang ingin menghitung bilangan berapa yang dijumlah itu sama dengan 10 gitu. Dijumlah 6 sama dengan 10. Jadi ini contoh sederhana. Kalau kita tahu matematika dasar, mungkin kita akan bisa menjawab langsung dengan nilai 4 gitu. Karena 4 ditambah 6 itu sama dengan 10. Tapi dengan matematika advance seperti kalkulus atau persamaan kuadrat yang lebih rumit, maka kita perlu trial error. Jadi trial error untuk memasukkan nilai I yang tepat agar hasilnya sama dengan 10. Jadi yang pertama kita ini juga dapat jadi yang pertama kita definisikan dulu integer I sama dengan 0. Jadi ini awal mula kita trialnya I-nya tuh 0 dulu. Selanjutnya ini kita definisikan hasilnya ini integer total nanti. Jika perulangannya dimulai dengan while, terus kondisinya total tidak sama dengan 10. Kita ambil tidak sama dengan 10 karena jika kondisinya belum sama dengan 10, maka perulangan ini akan tetap berlangsung. Karena kita ingin mengetahui hasil jika total sama dengan 10. Jadi kalau belum 10, maka akan tetap berjalan. Nah, berapa kali perulangannya kita tidak tahu, maka dari itu perulangan while itu disebut dengan uncounted loop. Jadi selanjutnya blok yang akan diulang adalah total sama dengan 6 plus I. Jadi terus selanjutnya kita buat variabel baru, yaitu kita ubah variabel I-nya dengan cara I++. Jadi I yang awalnya 0 ini akan berubah menjadi 1 dan seterusnya, bertambah 1 angka. Nah, ini maka pertama itu I-nya 0 dicoba di sini, 0 tambah 6 itu 6, totalnya 6. Jadi total masih belum sama dengan 10, maka perulangan masih berjalan. Selanjutnya I-nya dirubah, I-nya jadi 1 ditambah 6, 7 masih belum sama dengan 10, maka dia akan diulang-ulang terus sampai ketemu I-nya sama dengan 4. Jadi selanjutnya kita cetak di bawah sini, bilangan yang sesuai adalah I-1. Seperti itu. Printf perulangan dilakukan sebanyak I kali. Selanjutnya adalah perulangan yang termasuk dalam uncounted loop. Yang lainnya adalah do while. Sebenarnya ini hampir sama dengan while, cuman pada dasarnya perulangan do while itu hampir sama dengan perulangan while. Pada perulangan do while, kode atau blok yang ingin diulang dijalankan 1 kali terlebih dahulu, selanjutnya diperiksa kondisi yang ada dalam kurung while. Nah, contoh penulisannya adalah sebagai berikut. Do, kurung kurawal buka, terus blok yang akan diulang, atau kode yang akan diulang, terus kurung kurawal tutup, terus ditambah while, baru kondisi. Nah, kalau yang while tadi, yang while yang sebelumnya itu, while-nya dulu di atas, terus kita masukkan kondisi, terus kode yang akan diulang. Kalau do while itu kita lakukan dulu do, setelah itu baru while. Contoh kasus. Ini contoh kasus sama seperti yang tadi. Jadi kalau yang tadi langsung kita menggunakan while, maka yang ini kita ubah pakai do. Jadi yang pertama do, kita lakukan dulu total sama dengan, kita coba I-nya sama dengan 0 tadi, 6 tambah 0. Nah, itu sama dengan 6. Terus dari sini kita langsung dirubah I-nya dibikin variabel nilai baru, yaitu 0 plus 1. Jadi I-nya sekarang jadi 1. Terus dicek dulu sebelum variabel I1 ini masuk ke perhitungan selanjutnya, ini dicek dulu totalnya sesuai apa belum. Ya, dicek while total tidak sama dengan 0. Jika ini sama dengan true, yaitu kan masih totalnya 6, itu tidak sama dengan 10. Jadi true, maka diulang lagi ke do yang awal tadi. Do total 6, I-nya sudah berubah tadi
di set sama dengan 1, begitu terus berulang. Kita untuk menampilkan hasilnya kita printf seperti ini. Nah, hasilnya bisa kita lihat pada bawah ini. Jadi bilangan yang sesuai itu adalah 4. Ya betul, 4 tambah 6, 10. Perulangan yang dilakukan sebanyak 5 kali. Jadi 5 kali itu karena 0, 1, 2, 3, 4. Ya ada 5 kali. Betul. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.